Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Dwi Ananda dengan NIM 12142323652. Saya berasal dari kelas Ilmu Komunikasi 5C atau Broadcasting A. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 yang mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Baik, konsep dasar komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar, yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari generasi ke generasi berikutnya. Materi pertama, beberapa bentuk konsep dasar komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah etnik. Etnik adalah sebuah himpunan manusia yang dipersatukan oleh suatu kesadaran peran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa. Yang kedua, adanya ras, suatu kelompok orang dari suatu masyarakat yang dicirikan oleh kombinasi karakteristik, fisik, genetik, keturunan dari faktor-faktor tersebut yang memudahkan kita yang membedakan subkelompok itu dengan kelompok yang lain. Yang ketiga, prasangka, sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi atau generalisasi tidak luas yang diekspresikan sebagai perasaan. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ditentukan oleh konsep diri. Konsep diri terbentuk karena ada melihat keberadaan diri dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang berada di luar diri sendiri. Yang kedua, ada etika ataupun etis. Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, komunikasi lintas budaya menjadi aspek yang krusial dalam membentuk interaksi sosial, profesional, dan bisnis di tengah masyarakat yang semakin beragam. Mempelajari dan memahami konsep komunikasi lintas budaya bukan sekedar kebutuhan, melainkan suatu keharusan untuk mengoptimalkan hubungan antar individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga, membuka diri dan memperluas pergaulan, di mana dengan ini kita tahu berbeda budaya dan bisa membandingkan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Yang keempat, mendorong perdamaian dan meredam konflik dengan komunikasi antar budaya dan mekanismenya, mengadakan dialog dan memecahkan masalah bersama melalui konsensus. Yang kelima, menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi. Maka seiring perkembangan globalisasi, teknologi membuat komunikasi manusia lebih mudah dan berkembang. Contohnya lebih menghemat waktu dan berkomunikasi tanpa batas ruang. Selanjutnya yaitu materi ketiga, nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Nilai dan norma budaya adalah nilai ini hanya meliputi penilaian tentang baik buruknya objek, peristiwa, tindakan, ataupun kondisi. Sedangkan norma lebih merupakan standar perilaku. Yang dipertukarkan oleh norma adalah nilai-nilai budaya yang merupakan standar kelompok, dasar dari kehidupan sebuah kelompok. Adapun contoh dari nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya, sebagai contoh dalam komunikasinya yaitu nilai kesopanan dan norma sopan santun dapat memainkan peran sentral. Misalnya, dalam budaya Jepang, tindakan memberikan suatu hadiah dengan kedua tangan sambil memberikan ungkapan rasa hormat adalah norma yang dihargai. Nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap orang tua ataupun senior dalam masyarakat juga menciptakan norma untuk menghindari konflik dan menjaga keseimbangan dalam interaksi. Sebaliknya, dalam budaya Amerika, ekspresi diri yang terbuka dan berbicara langsung sering dihargai sebagai bentuk komunikasi yang positif. Nilai individualitas dan kemandirian dapat tercermin dalam norma untuk menyatakan pendapat dengan tegas. Kesadaran terhadap perbedaan nilai ini dapat membantu individu dari kedua budaya tersebut memahami dan menghormati cara berkomunikasi yang berbeda, sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman dan meningkatkan kemungkinan tercapainya komunikasi yang efektif. Selanjutnya materi keempat, yang mana pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Nah, jenis-jenis pesan verbal. Yang pertama, verbal vokal, yaitu diungkapkan dengan suara. Yang kedua, verbal visual. Misalnya, tulisan di atas kertas. Dengan demikian, kata-kata yang diucapkan ke media lain, yakni dari bahasa telinga ke bahasa mata. Yang ketiga adalah verbal vokal visual, yang mana pengungkapan suatu kata atau rangkaian kata-kata dengan bantuan vokal dan ditunjang lagi oleh visual.
Pesan verbal dalam komunikasi antar budaya merujuk pada penggunaan kata-kata atau bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, ide, ataupun emosi. Ini mencakup pemilihan kata-kata, tata bahasa, dan gaya berbicara yang digunakan oleh individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, pengertian kata-kata seringkali dipengaruhi oleh norma-norma budaya, sehingga pemahaman terhadap konteks dan makna kultural sangat penting. Misalnya, lelucon atau ungkapan yang dapat diterima dalam suatu budaya mungkin dianggap tidak sopan atau bahkan merendahkan dalam budaya lain. Oleh karena itu, dalam komunikasi antar budaya, sensitivitas terhadap nuansa bahasa dan pemahaman terhadap konteks budaya menjadi esensial untuk memastikan bahwa pesan verbal dapat dipahami dengan benar dan tidak menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu materi kelima, pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribusi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk bertukar makna, yang selalu dikirimkan dan diterima secara sadar untuk mencapai umpan balik atau tujuan tertentu. Nah, alasan mempelajari pesan nonverbal, yang pertama, pesan nonverbal mengkomunikasikan emosi, karena dengan nonverbal adanya isyarat, anggota badan, dan ekspresi wajah. Yang kedua, pesan nonverbal lebih nyata. Yang ketiga, tidak dapat komunikasi hanya dengan verbal saja. Nah, berikut adalah beberapa elemen dan contoh dari pesan nonverbal dalam konteks komunikasi antar budaya. Yang pertama, adanya bahasa tubuh. Gestur, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh dapat memiliki makna yang berbeda-beda di berbagai tiap budaya. Misalnya, mengangguk kepala mungkin berarti setuju dalam satu budaya, tetapi bisa diartikan sebagai tanda ketidaksetujuan dalam budaya lain. Yang kedua, kontak mata. Tingkat dan jenis kontak mata dapat bervariasi antar budaya. Beberapa budaya mungkin menganggap kontak mata yang kuat sebagai tanda kepercayaan dan ketulusan, sementara budaya lain mungkin melihatnya sebagai tanda kurang ajar atau bahkan menghina. Yang ketiga, gaya berbicara, intonasi, volume suara, dan kecepatan berbicara dapat berbeda-beda antar budaya. Nah, beberapa budaya mungkin cenderung berbicara dengan suara yang keras dan cepat, sementara budaya lain mungkin memiliki gaya berbicara yang lebih tenang dan lambat. Yang selanjutnya, simbol dan tanda-tanda visual. Penggunaan simbol, warna, dan tanda-tanda visual lainnya dapat memiliki makna yang mendalam di berbagai budaya. Misalnya, warna tertentu atau simbol-simbol visual mungkin dianggap beruntung atau malang dalam suatu budaya. Selanjutnya yaitu materi keenam, bahasa dan budaya. Nah, peranan sosial budaya dan bahasa. Yang pertama, pertukaran komunikasi bahasa merupakan hal penting dalam komunikasi, di mana dengan bahasa itu komunikasi secara langsung menyatakan atau bertukar pikiran ataupun pandangan dari orang lain. Misalnya, kita stres dengan tugas yang menumpuk dan deadline, kita secara tidak langsung akan berkata, secara tidak langsung kita akan menyampaikan sebuah emosi. Nah, dengan bahasa tadilah kita secara langsung menyatakan apa yang kita rasakan. Yang kedua, bahasa dan identitas. Bahasa berperan besar dalam membentuk dan menyatakan identitas lebih dari yang kita bayangkan. Identitas di sini maksudnya, contohnya seperti kita menggunakan bahasa yang lemah lembut serta sopan kepada orang yang lebih tua daripada kita, contohnya orang tua kita sendiri. Dan identitas di sini juga bisa kita lihat dari faktor sosial. Contoh bagaimana kita berbicara atau menggunakan bahasa yang sesuai dengan golongan sosial kita. Contohnya saja kita sebagai mahasiswa, di mana di sini perempuan lebih mendengarkan apa yang disampaikan temannya sendiri saat adanya perdebatan. Namun kalau laki-laki lebih suka menyatakan pendapatnya langsung dan suka memotong perkataan lawan bicaraannya. Yang ketiga, bahasa dan persatuan. Di sini maksudnya bahasa itu membentuk kelompok kecil yang terlibat dalam usaha kooperatif, di mana dengan adanya komunikasi dalam kelompok tersebut dapat membentuk suatu rencana ataupun hasil dari perbincangan yang telah dikomunikasikan tadi, sehingga ini dapat kita simpulkan dan kita bisa bicarakan ke depannya dan bisa jadi dianggap sebagai sejarah kelompok. Ini berdiri sehingga dengan adanya bahasa dapat membentuk sebuah persatuan. Nah, selanjutnya bahasa sebagai cerminan nilai budaya. Budaya di Indonesia kita tahu banyak macam budayanya. Nah, bahasa di sini berperan untuk menghasilkan sebuah budaya, karena kebudayaan itu tidak akan dapat terjadi tanpa bahasa, dikarenakan bahasalah faktor yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan ini sendiri. Jadi bahasa merupakan cerminan kebudayaan suatu masyarakat. Contohnya, nilai budaya yang diaplikasikan dengan bahasa. Orang Batak menggunakan namanya dengan marga. Nah, selanjutnya yaitu pertemuan ketujuh, identitas budaya dan komunikasi antar budaya. Identitas budaya adalah seperangkat nilai, norma, keyakinan, bahasa, adat istiadat,
dan elemen-elemen lain yang menjadi bagian dari identitas suatu kelompok atau masyarakat. Identitas budaya dapat mempengaruhi cara berkomunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu ataupun kelompok dari budaya yang berbeda. Identitas budaya memainkan peran penting dalam komunikasi antar budaya karena dapat mempengaruhi pemahaman, persepsi, dan interpretasi pesan. Beberapa aspek yang relevan dalam konteks ini yaitu meliputi bahasa. Nah, bahasa di sini adalah salah satu aspek kunci dalam identitas budaya. Bahasa yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman atau hambatan dalam komunikasi antar budaya. Bahasa yang dipakai bisa beragam. Misal di daerah Sumatera Barat memakai bahasa daerahnya sendiri, di Medan begitupun di tempat lain yang memiliki identitas bahasanya masing-masing. Nah, selanjutnya bahasa di sini kita bisa berkomunikasi di antar budaya lain. Misal di daerah Jawa orang mempercayai nama adalah doa, misalnya budiman, yang mana para orang tua mengharapkan anaknya menjadi seseorang yang berbudi. Dan identitas budaya ini juga bisa dikenal melalui ciri-ciri tampilan seseorang dan bisa juga diketahui identitasnya melalui cara penyelenggaraan adatnya. Ini namanya komunikasi melalui melihat tampilan individual. Selanjutnya, norma dan etika. Norma sosial dan etika berbeda antar budaya dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan dalam komunikasi. Memahami norma dan etika budaya lain penting untuk menghindari kesalahpahaman ataupun konflik. Jadi, norma dan etika ini adalah kesopanan kita. Selanjutnya, nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan berbeda antar budaya dapat mempengaruhi cara orang memandang dunia dan masalah-masalah tertentu. Memahami perbedaan ini dapat membantu dalam komunikasi yang efektif. Penting untuk memahami identitas budaya dan mempraktikkan kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan efektif dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman atau kesalahan dalam interpretasi. Identitas budaya dapat menjadi sumber kekuatan dan kekayaan dalam hidup individu dan masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan tantangan dalam bentuk prasangka ataupun konflik antar budaya. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.